Selamat sore semuanya, selamat berjumpa kembali di program acara Jababeka Industrial Talk. Program acara ini akan membahas seputar dunia industri terkini bersama saya Nabila Putri, moderator online talk show pada hari ini. Pada hari ini kita bersama akan membahas tentang bagaimana meminimalkan resiko di tempat kerja dan tangguh bersama H2 Cordyceps. Para partisipan di webinar ini dapat turut terserta dengan memberikan pertanyaan melalui kolom Q&A yang ada di device masing-masing. Pembahasan siang ini akan sangat menarik karena diselenggarakan untuk menginspirasi masyarakat agar dapat lebih waspada dan cerdas menjalani era new normal saat ini. Nah, saat ini kita akan berbincang-bincang dengan narasumber yang berkompeten dan tentunya para pakar yang telah berpengalaman. Tanpa berlama-lama lagi, saya perkenalkan narasumber kita, Dr. Helmin Agustina Silalahi, selaku Medical Manager PT Kalbe Pharma Tbk melalui Divisi Kalbe Consumer Health. Selamat sore, Ibu Dokter. Selamat sore Mbak Nabila. Ya, terima kasih atas waktunya. Nah, selanjutnya ada Bapak Rudi Subrata sebagai General Manager Jababeka Industrial Sales and Marketing. Selamat siang Pak Rudi, terima kasih atas waktunya siang ini. Terima kasih, salam sehat semua. Langsung saja Bu, saya mau kasih pertanyaan. Ini kita santai aja ya Bu ya, saya mau langsung kasih pertanyaan sama Ibu. Sebagai praktisi langsung di lapangan, boleh diceritakan pengamatan dokter terkait kondisi masyarakat di era new normal ini, khususnya di tempat kerja. Apakah masyarakat sudah sadar dan mematuhi anjuran pemerintah terkait new normal ini belum, Bu? Oke, sebelumnya selamat sore semuanya, selamat sore Pak Rudi. Jadi kami juga dari Kalbe Consumer Health mengucapkan terima kasih ya atas ajakannya berkolaborasi untuk acara seminar ini. Kalau kita lihat, saya sendiri sebagai penanggung jawab karyawan ya untuk masalah COVID ini memang perlu PR ya, perlu PR. Walaupun sebenarnya kita pengen denial gitu ya, pengen beda topik gitu ya. Tapi ternyata masih tetap perlu untuk edukasi ke masyarakat, ke karyawan supaya protokolnya tetap dilakukan gitu. Jadi tetaplah seperti acara hari ini sangat bagus ya, salah satu cara untuk memberikan edukasi di karyawan, kalau ada orang awam ya biar mereka juga melakukannya dalam kehidupan sehari-hari, biar bisa kita semua bebas dari pandemi ini. Begitu Mbak Nabila. Amin, Bu. Ya. Jika kita sudah melakukan semua itu Bu, apakah sudah pasti kita terhindar dari COVID belum Bu? Sebenarnya kita sudah diberikan protokol kesehatan gitu ya, dan kalau kita melakukan dengan sesuai protokol, kita akan bisa kok. Dan satu lagi, kita harus juga menjaga daya tahan tubuh kita gitu ya, karena di luar sana bisa ada virus, tapi selama daya tahan tubuh kita bagus, virusnya juga nggak akan bisa masuk ke tubuh kita dan tidak bisa menginfeksi kita. Bagaimana Bu cara menjaga menjaga daya tahan tubuh kita sebagai karyawan ataupun sebagai pribadi? Oke, menjaga daya tahan tubuh sebenarnya bukan sesuatu yang baru ya. Jadi kita diajarkan mungkin dari sekolah dasar gitu ya tentang pola makan seimbang gitu. Sebenarnya ada aturannya tuh, piramida makanan, ada karbohidrat, protein, lemaknya seberapa gitu ya. Sesuai piramida makanan, sayur dan buah itu harus dilakukan. Itu dari pola makan gitu ya. Pola apa lagi sih yang perlu diatur gitu ya? Exercise, olahraga. Mungkin saat ini olahraga nggak bisa nih keluar gitu ya, dibatasin gitu. Olahraga di rumah gitu kan. Sekarang ada banyak device, banyak aplikasi gitu ya yang bisa kita bisa olahraga lah di rumah gitu dengan berbagai cara gitu ya. Yang lain lagi apa? Istirahat. Saya kira sih untuk sekarang kan banyak waktu untuk beristirahat gitu ya. Tapi banyak juga orang jadi nggak bisa istirahat. Banyak yang cemas juga gitu ya. Nah, istirahat padahal penting sekali untuk menjaga daya tahan tubuh kita. Orang-orang yang susah tidur, nggak bisa istirahat, tanpa sadar daya tahan tubuhnya bisa menurun. Akhirnya apa? Bisa kena penyakit gitu. Jadi pola hidup, pola makan, konsumsi, hindari merokok ya. Apalagi teman-teman merokok ini lebih susah lagi nih gitu ya. Dengan tanpa ada COVID seperti ini pun sebenarnya rokok itu nggak boleh gitu ya. Apalagi kondisi seperti ini, mereka tuh akan lebih berbahaya kalau sampai mereka terinfeksi gitu ya. Mereka akan jauh lebih buruk keadaannya kalau mereka sampai terinfeksi gitu. Jadi yang merokok please deh jangan merokok lagi, stop gitu. Jadi pola-pola hidup sehat aja gitu ya. Dengan pola hidup sehat, hindari stres ya, manajemen stres dengan baik, kita bisa terhindar dari penyakit ini dengan daya tahan tubuh kita sudah kuat. Seperti itu Mbak Nabila. Baik Bu, terima kasih.
Kira-kira Bu, apa ya suplemen atau misalkan makanan yang harus kita konsumsi nih Bu dalam masa new normal di tengah-tengah pandemi ini? Ya, jadi kalau masalah suplemen pasti banyak ya yang ada di pasaran gitu. Tapi tentu kita harus bisa memilah-milah gitu ya, seperti apa gitu ya. Mungkin kita perlu, ini ada slideshow-nya nggak nanti? Ya. Mungkin kita masuk ke slide ya. Kita coba masuk ke slide dulu ya Mbak Nabila ya. Ya, boleh. Oke. Jadi ini tadi dari judulnya kita kan sudah lihat dari judul yang meminimalkan risiko lah. Mungkin saat ini spesifik di tempat kerja biar tangguh gitu ya bersama H2 Cordyceps. Apa tuh H2 Cordyceps mungkin nanti di belakang akan kita bicarakan. Mungkin slide berikutnya. Ini kan slide yang berita kemarin Pemda DKI nutup kantor gitu ya karena beberapa karyawannya positif gitu ya. Kita tentu nggak mau nih kejadian di kantor kita gitu. Kita pasti gimana caranya nih biar kita jangan sampai masuk di sini, karena apa? Kita masih perlu hidup nih. Kita perusahaan bisnis harus jalan gitu. Tapi kita nggak boleh sakit juga gitu ya. Nah, hal-hal seperti ini yang akan kita lakukan, edukasi ke masyarakat, ke karyawan gitu ya. Karena apa? Ini data minggu lalu sebenarnya kita lihat bahwa orang di perkantoran itu jadi salah satu klaster baru nih penyebaran virus ini gitu. Jadi satu orang terinfeksi di perkantoran bisa menyebar ke 6 orang gitu. Jadi 6 kali lipat. Ini data minggu lalu. Mungkin dengan makin intensnya orang masuk kantor, ini bisa jadi minggu ini sudah mengalami peningkatan gitu ya. Next slide. Tapi sebenarnya kalau kita sadari nggak hanya ke kantor aja nih yang beresiko gitu ya. Aktivitas yang dulu kita anggap tidak beresiko, ternyata sekarang ada risikonya, dari resiko rendah sampai resiko tinggi. Tadi saya sebut kalau sampai ke stadion olahraga juga risikonya cukup tinggi. Sebaiknya jangan dulu deh. Jadi kita menganjurkan ke karyawan supaya memilih-milih kegiatan yang dirasa paling penting gitu ya. Karena semua aktivitas yang kita lakukan sekarang banyak risiko untuk mengalami penularan. Next slide. Kenapa sampai seperti itu? Karena ini teman-teman juga udah pada dapat nih, banyak beredar ya. Ternyata memang virus itu bisa bertahan di benda-benda di sekitar kita. Apalagi makin banyak tempat yang kita kunjungi, tentu peluang itu akan masih makin banyak kita berkontak dengan virus itu ya. Ada di aluminium, di pintu, di kaca, di kayu, di semua tempat gitu ya. Semua memungkinkan dia hidup di sana beberapa waktu, beberapa jam. Jadi lebih baik kita menghindari ke tempat-tempat itu gitu ya, untuk menurunkan resikonya. Next slide. Tapi ya ini kita bersyukur juga nih, si virusnya nggak bisa langsung juga masuk ke tubuh kita. Dia perlu pintu nih, namanya S2 ya. Jadi dia harus masuk ke pintu S2 untuk bergandengan ke buka pintu gitu ya ke tubuh kita biar dia bisa masuk. Kalau nggak ada S2 ini tentu dia nggak bisa masuk ke tubuh kita gitu. Tapi sayangnya di tubuh kita ada nih yang punya reseptor itu yang siap menerima menjamu si virus ini. Adanya di mana? Di rongga mulut, di hidung, dan di mata gitu ya. Next slide. Dengan ini dianjurkan nih, makanya ada peraturan pakai masker. Kalau kita pakai masker artinya kita melindungi mulut dan hidung gitu ya, biar dia nggak bisa masuk ke area tersebut gitu. Dan kalau bisa lagi pakai face shield, mungkin lebih bagus untuk menghindari mata. Ada juga yang melengkapi dengan pakai Google ya, untuk menutupi matanya gitu ya. Kemudian apalagi yang dianjurkan dalam protokol kesehatan, hindari menyentuh wajah gitu ya dengan tangan sebelum tangan Anda bersih gitu. Kalau ada gatel gitu di mata, tahan dulu deh. Ambil hand sanitizer dulu, baru kucek-kucek gitu ya. Pokoknya harus tangan bersih baru bisa menyentuh area wajah. Dan jaga jarak, hindari kerumunan. Jadi nggak bisa kayak dulu lagi, namanya juga new normal ya. Jadi bisa mungkin jadi lebih berteriak-teriak, udah pakai masker, jarak jauh, mungkin akan lebih berteriak-teriak kalau ngomong, tapi itu lebih bagus daripada kita berdekatan gitu ya, karena kontak erat itu adalah 1 meter ya, dalam jangka 1 meter itu kita bisa dengan cepat menularkan satu sama lain gitu, jadi dianjurkan lebih dari 1 meter. Kemudian kalau lagi di kendaraan umum juga ini harus jaga jarak, dan kalau di Kalbe sendiri dianjurkan kalau orang-orang yang memang datang dengan kendaraan umum sampai di kantor mereka harus langsung ke toilet gitu ya, harus langsung cuci tangan, ganti baju gitu ya, baru bisa masuk ke area kantor seperti itu. Dan untuk beberapa tim kita di area di cabang mungkin mereka akan ke grosir, ke pasar segala macam, kita
menganjurkan mereka begitu dari area nggak usah balik kantor, langsung pulang aja gitu ya. Jadi itu better karena untuk menghindari mereka menularkan, mungkin terbawa gitu dari tempat mereka kerja. Next slide. Ini salah satu contoh kecil aja kalau misalnya di naik angkutan umum, karena beberapa karyawan kita juga kan pasti masih ada yang naik kendaraan umum. Kita menganjurkan mereka jangan menggunakan gadget ya selama di kendaraan umum. Karena apa? Di kendaraan umum kan kita nggak tahu, banyak benda yang mungkin akan kesentuh, pegang gadget, sementara gadget adalah barang yang setiap hari, setiap menit mungkin ada di tangan kita ya, seperti nyawa kedua gitu. Itu sangat potensial untuk memindahkan kuman dari tangan kita, dari lingkungan ke tangan ke gadget gitu. Jadi hindari menggunakan gadget terlalu sering di dalam kendaraan umum gitu ya. Dan beberapa kantor nih nomor 2 sudah melakukan pengaturan tim A, tim B gitu ya. Tim A masuk Senin, Rabu, Jumat. Jadi ini artinya apa? Diatur tuh. Jadi mereka ada klasternya. Jadi amit-amit gitu ya. Salah satu dari tim A-nya kena. Jadi yang nanti kita tracing ya tim A aja gitu. Tim B yang kerja di lain hari akan kita mengurangi kerjaan kita lah untuk men-tracing gitu. Jadi kita berharap karyawan untuk patuh nih. Kalau kamu dianjurkannya WFH Senin, Rabu, Jumat, silahkan gitu. Jangan masuk juga tiba-tiba gitu ya. Dan jam masuk juga diatur tuh. Ada yang jam 7, jam 8, jam 9 terserah. Tapi flexi time gitu ya. Yang penting tetap dilakukan, ditaati gitu apa yang udah dibuat oleh perusahaan, kantor, diikuti gitu. Biar nggak saling tukar klaster. Kemudian selalu pakai masker dimanapun, terutama di kendaraan umum udah pasti lah ya, jaga jarak, jangan ngobrol-ngobrol gitu ya, jangan bercakap-cakap selama di dalam kendaraan umum, karena kita juga nggak tahu tuh orang-orang lagi ngomong keluar tuh dropletnya gitu ya. Dan yang pasti adalah selalu bawa hand sanitizer. Next slide. Ini juga kita edukasi untuk etika batuk dan bersin. Bingung juga ya, zaman dulu udah diajarin tuh batuk harus seperti ini gitu. Kita kembali lagi nih ke zaman dulu mau nggak mau gitu ya, karena kalau kita lihat di lapangan ternyata masih banyak yang masih belum melakukan dengan benar. Kalau lagi batuk itu masih sembarangan gitu ya. Jadi kalau nggak punya tisu ya masuk batuknya ke siku dalam tangan gitu ya. Kalau punya tisu ya udah batuknya pakai tisu, dibuang ke tempat sampah tertutup, kemudian habis batuk atau bersin langsung cuci tangan gitu. Karena kita nggak tahu nanti dia pegang barang sesuatu di sekitar kita bisa meninggalkan droplet di sana. Hal penting lagi diterapkan di perkantoran adalah hindari stres, tetap optimis ya. Kita tahu semua lagi susah tapi nggak boleh menyerah juga, kita harus tetap optimis gitu ya. Kita harus lihat sisi baik dari kondisi ini. Misalnya yang biasanya kita orang-orang yang punya hobi mungkin selama ini dari Senin sampai Jumat atau sampai Sabtu malah kerja gitu ya, nggak sempat melakukan hobi masak gitu ya. Mungkin ibu-ibu banyak yang hobi masak, menjahit, membaca gitu ya. Itu kesempatan di masa-masa WFH, di masa-masa lebih senggang seperti ini bisa melakukan aktivitas seperti itu. Hobinya bahkan mungkin banyak yang malah menghasilkan duit ya dari hobi tersebut. Buat bapak-bapak mungkin yang suka utak-atik otomotif, berkebun segala macam, itu juga menjadi sesuatu yang bisa dilakukan untuk menghilangkan stresnya gitu ya. Hal lain lagi yang pasti adalah kadang-kadang kita bingung nih, nggak pernah ketemu teman lagi nih, gimana dong gitu ya. Boleh dong, dengan sekarang teknologi udah nggak susah ya, sekarang pakai Zoom seperti sekarang ini gitu ya. Tinggal ngumpulin orang, udah kita bercanda lewat Zoom gitu ya, itu juga bisa mengurangi stres gitu ya. Kalau punya waktu sore-sore jalan-jalan di taman, tapi jangan di taman yang ramai ya, harus yang sepi juga, jangan sampai kontak juga dengan orang lain gitu. Di rumah juga harus ventilasi harus dijaga. Dan yang terakhir adalah meningkatkan daya tahan tubuh. Tadi udah disinggung sedikit oleh Mbak Nabila. Apa aja, makanan udah pasti ya. Jangan merokok, olahraga, istirahat yang cukup gitu ya. Dan buat teman-teman ini benar, di setiap kantor kita pasti tahu nih ya, kita cari orang-orang yang punya penyakit komorbid gitu. Mereka ini orang-orang yang beresiko kalau kena nanti bakalan berat. Jadi buat mereka biasanya kita anjurkan untuk WFO itu lebih sedikit dibanding yang tidak ada penyakit komorbid gitu. Jadi mungkin yang lainnya 3 kali, mereka cukup 2 kali. Tapi kalau misalnya kondisinya berat, nggak apa-apa, WFH aja gitu kan. Daripada nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dan yang terakhir adalah mengkonsumsi suplemen. Mungkin nanti kita bahas suplemennya sesudah ini. Mungkin itu Mbak Nabila. Baik, terima kasih Ibu. Tapi itu Mungkin, menarik sekali sih ya, Bu. mungkin dari Pak Rudi dulu. Menarik sekali yang Ibu sampaikan tuh, Bu Dokter sampaikan. Jadi memang dengan adanya pandemi ini kan semuanya berubah ya Bu Dokter ya. Jadi dulu saya ingat ya, dulu kita bisa dengan mudahnya ketemu orang,
sekarang kita takut, dia juga takut. Iya. Jadi semua sekarang cuma dibatasin. Terus walaupun sampai ketemu orang juga pakai masker, kayak tadi Bu Dokter sampaikan, saya ngalamin Bu. Jadi kita sama customer itu udah pakai masker, dia juga pakai masker, udah ngomongnya musik teriak-teriak. Jadi emang, tapi ya ini kan salah satu protokol kesehatan yang kita mesti lakukan, ya Dok ya. Jadi ya kita harus mensupport lah program pemerintah. Jadi kalau kayak kami ini ya Bu Dokter ya, di lapangan itu yang sering ketemu customer, ya itu yang anjuran Bu Dokter itu, kita harus juga kesehatan, olahraga, gimana kita memaintain kita punya kesehatan, kita minum vitamin, kita makan sayuran, buah-buahan ya Bu Dokter ya, supaya imun kita terus stabil, kalau bisa bertambah gitu Nabila. Jadi terutama yang sudah after 50 ya Bu Dokter ya. Nah, jadi ini menarik sekali lah. Jadi himbauan dari Bu Dokter ini memang kita harus taatin. Dan ini kan kita live nih Bu. Jadi mungkin kita berharap banyak yang melihat dan bisa merasakan himbauan-himbauan ini, bahwa sebenarnya ini at the end-nya untuk kita sendiri gitu loh. Ya kan? Jadi bukan untuk orang lain, tapi buat kita sendiri, supaya kita semua saling menjaga juga gitu, paling Nabila. Iya. Ya satu lagi Bu, memang benar Bu, jadi sekarang ya hobinya macam-macam Bu. Kayak hobi yang dulu nggak pernah masak, sekarang masak. Nggak pernah bikin roti, sekarang bikin roti. Supaya jangan stres ya Bu ya. Jangan stres. Iya, kayak saya juga kemarin waktu work from home, kita berkebun aja di rumah. Iya. Ya gimana udah? Iya, kita udah nggak sabar nih Bu mau lihat presentasi mengenai suplemen dari Kalbe untuk bisa mensupport kita di masa pandemi ini Bu. Mungkin ya seperti tadi kita bahas di depan, sebenarnya ada 3 hal yang bisa menyebabkan kita bisa terinfeksi atau enggak gitu ya. Yang pertama adalah ada virusnya gitu ya. Jelas nih saat ini ada virus gitu ya. Yang kedua, lingkungan kita tuh juga sangat mendukung untuk bisa virus itu ada di lingkungan kita. Tapi 2 hal ini tentu kita nggak bisa intervensi. Jadi yang bisa kita intervensi adalah diri kita ya, daya tahan tubuh kita gitu. Untuk itu kami dari Kalbe Consumer Health hadir dengan H2 Health and Happiness gitu. Ini salah satu brand yang ada di Kalbe Consumer Health yang khusus untuk produksi yang berbahan natural gitu ya, dari bahan-bahan alami gitu ya. Next slide. Ini dia gitu ya. Fotonya seperti ini, foto produknya gitu ya. Ini akan membantu meningkatkan daya tahan tubuh. Bagaimana bisa ya, kita lihat. Next. H2 Health and Happiness Cordyceps militaris ini terbuat dari jamur gitu ya, jamur militaris, Cordyceps militaris. Jamur ini sebenarnya jamur yang sudah sangat terkenal di Asia Timur ya. Bahkan sudah di Amerika, Eropa ini udah sangat banyak, bukan barang baru gitu ya, karena sudah ribuan tahun digunakan di sana untuk berbagai fungsi gitu. Banyak yang digunakan juga zaman dulu sampai sekarang digunakan untuk meningkatkan stamina, vitalitas gitu ya. Bahkan untuk mengatasi penyakit-penyakit di saluran pencernaan gitu. Dan uji-uji penelitian-penelitiannya sudah sangat banyak. Jadi hal ini yang membuat Kalbe sendiri tertarik nih sama jamur ini gitu ya. Cuma memang jamur ini sangat mahal. Mungkin kalau teman-teman yang dari etnis Chinese tahu nih, ini sangat terkenal. Bahkan di Indonesia ada dijual dalam bentuk ekstrak gitu ya. 1 kilonya jutaan gitu ya, sangat mahal gitu. Tapi dengan harga seperti itu kita nggak akan menyerah ya. Kita bikin coba caranya gimana nih biar orang Indonesia juga merasakan manfaatnya gitu ya. Dan fungsinya saat ini yang paling kita butuhkan dari Cordyceps militaris ini adalah fungsinya meningkatkan daya tahan tubuh dan harus seimbang gitu. Kenapa harus seimbang? Kita tahu ada obat-obat atau suplemen yang imunomodulator tapi hanya bisa menstimulasi gitu ya. Ujung-ujungnya apa? Kalau distimulasi terus justru bahaya gitu. Jadi kalau di Cordyceps militaris dia bisa melihat, oh udah cukup segitu gitu ya. Kamu perlu daya tahan tubuh berlebih nih saat ini. Ditingkatkan, habis itu udah kalau udah cukup dia berhenti gitu. Jadi ada gas, ada remnya gitu. Jadi sangat baik untuk menjaga daya tahan tubuh kita secara seimbang. Next.
Nah ini dia inovasi gitu. Tadi saya sebut mungkin harus diimpor nih. Di Indonesia kan nggak tumbuh, kalau di Asia Timur tuh tumbuhnya di hutan gitu ya, nyarinya aja ke gunung harus jauh-jauh gitu ya. Sekarang nggak, di Kalbe sendiri ada inovasi, kita membuatnya dengan kultur jaringan. Jadi nggak perlu import, nggak perlu harus ke hutan, nggak perlu nunggu panen sampai tahunan gitu ya. Kita di Indonesia membuat inovasi, Kalbe membuat inovasi dengan teknologi kultur jaringan. Next slide. Kandungan apa sih yang ada di jamur Cordyceps ini? Dari penelitian, berbagai penelitian, salah satu penelitian yang terbaru yang kami lakukan adalah kerjasama dengan ahli bioinformatika dari Universitas Brawijaya. Beliau menyimpulkan, menemukan nih, memastikan bahwa bahan-bahan aktif yang ada di sini namanya cordycepin, adenosin, sama polisakarida. 3 bahan aktif ini yang menyebabkan dia punya potensi yang sebagus yang tadi saya sebutkan. Dia bisa jadi antivirus yang kita takutkan saat ini gitu ya. Dia bisa juga sebagai antiinflamasi, bisa mengatasi kalau sampai terjadi gangguan pernafasan, antioksidan, dan imunoregulator. Jadi dia sangat tepat untuk, sangat berpotensi untuk menjadi antivirus. Seperti itu. Next slide. Ini tadi yang saya sebut harus seimbang ya. Jadi dia bisa menstimulan gitu ya. Kalau misalnya kita lihat kondisi lingkungan yang banyak virus segala macam, nah imun kita distimulasi, tapi di satu sisi dia juga bisa melihat, oh ini udah cukup terstimulasi, stop gitu. Jadi tidak akan terjadi overstimulasi gitu. Jadi sangat seimbang. Ini sangat penting. Next. Keseimbangan ini sangat penting karena kalau misalnya dia hanya bisa menstimulasi, pastinya akan ada pembatasan. Biasanya obat-obat yang hanya bisa stimulasi akan ada pembatasan gitu ya. Contohnya nanti kita lihat di belakang. Next. Ini ada beberapa perbandingannya gitu ya. Kalau Cordyceps itu tadi saya udah sebut, dia alami, walaupun impor tapi sudah ada di Indonesia, nggak perlu kita import lagi, aman digunakan jangka panjang, dan dia punya balancing ya, untuk imun kita sangat bagus, bisa melihat ini udah cukup atau belum direm dan digas seperti itu. Nah, yang kedua yang banyak juga ada di Indonesia adalah Echinacea. Echinacea ini sebenarnya masih import gitu ya. Ini yang tadi saya sebut salah satu contoh imunomodulator yang harus kita batasi penggunaannya, karena dia hanya menstimulasi tanpa bisa menurunkan. Akibatnya apa? Akibatnya akan terjadi overstimulasi, suatu saat timbul penyakit-penyakit autoimun gitu ya. Atau malah kalau misalnya kita tiba-tiba berhenti minum obat ini, minum Echinacea, malah yang ada kita malah rebound gitu ya, tiba-tiba kayaknya drop gitu ya. Akhirnya jadi lebih gampang sakit, tanpa ada imunomodulatornya dia nggak bisa menstimulasi imunnya gitu. Itu bahayanya gitu ya. Yang ketiga adalah vitamin C. Vitamin C juga jadi pilihan gitu ya. Karena apa? Karena juga terbukti untuk meningkatkan daya tahan tubuh walaupun sintetik ya. Jadi masih chemical bukan alami. Itu beberapa yang ada di pasaran saat ini. Slide. Ini tadi yang saya sebut kultur jaringan, apaan tuh gitu ya. Ini teknologi, teman-teman mungkin banyak yang udah tahu juga. Kultur jaringan itu jadi kita membuat sebuah lingkungan yang bisa menumbuhkan jamur ini gitu ya. Next. Dengan teknologi kultur jaringan, kalau kita ke Asia Timur, dia panennya bisa sampai tahunan gitu ya. Tapi dengan teknologi kultur jaringan, dalam hitungan bulan kita udah bisa panen nih di Indonesia gitu ya. Udah langsung panen, kemudian dengan kondisi yang sama antara satu kultur dengan kultur yang lainnya, tentu bahan aktifnya sama. Jadi konsentrasinya tidak akan berubah dari satu yang batch ke batch yang lain gitu ya. Higienitasnya juga terjamin gitu. Jadi pencet ya. Kemudian yang pasti ini juga bebas kontaminasi gitu ya. Kalau ke hutan pasti ada kontaminasi logam berat gitu yang kita takutkan. Tapi dengan kultur jaringan ini tidak akan terjadi seperti itu. Dan dengan kultur jaringan ini produksinya juga sustainability di Indonesia juga bisa kita jamin. Sehingga harganya akan lebih ekonomis, tidak seperti yang tadi bisa sangat mahal gitu kalau kita beli di dalam bentuk ekstrak. Next slide. Nah, mungkin ini yang terakhir. Jadi intinya adalah tadi kita udah sharing tentang protokol kesehatan yang kita terapkan dengan baik gitu ya, dan kita bantu dengan suplemen yang bisa meningkatkan daya tahan tubuh kita dengan optimal. Yang pasti kita harusnya tidak akan terpapar COVID dan tidak terkapar oleh PHK. Bisnis akan berjalan. Mungkin cukup segitu dari saya, Mbak Nabila. Ya, baik, terima kasih dokter. Ternyata jamur ini sangat menarik ya dok ya. Kandungan apa tadi dok? Cordycepin, adenosin, dan
Iya, dan tadi satu lagi apa dok? Polisakarida ya? Yes. Ya, itu menjadi paket komplit yang membuat jamur ini sangat berpotensi sebagai antivirus. Dan untuk meningkatkan daya tahan tubuh juga pastinya. Pantas saja jamur ini sudah menjadi bahan utama pengobatan di Asia Timur tadi ya dok ya? Dan ini sudah sejak dulu ya dok? Ya, jadi ribuan tahun kalau kita lihat literatur, saya kan tugasnya memang beda-beda literatur ya. Ini sudah sangat lama gitu. Makanya sekarang nggak akan sulit kita temukan di Eropa maupun di Amerika udah banyak produk-produk yang lebih praktis. Baik. Namun sebagai masyarakat awam nih dok, saya juga familiar ya dengan bahan seperti vitamin C, kemudian echinacea untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Apa bedanya nih dok jamur cordyceps dengan bahan-bahan tersebut? Ya tadi kalau jamur cordyceps itu sebenarnya kan import ya, tapi karena kita udah dengan teknologi kultur jaringan udah ada di Indonesia, jadi benar-benar kita jaminlah sustainability dari bahan bakunya udah pasti ada gitu ya. Dan yang pasti dari cordyceps sendiri tidak ada pembatasan, tadi saya sebut dia punya rem dan gas untuk imun kita. Kalau dilihat berlebihan dia akan ngerem sendiri gitu. Jadi kita tidak takut akan terjadi overstimulasi dari daya tahan tubuh kita. Berbeda dengan echinacea. Echinacea ini hanya ada menstimulasi gitu ya. Dari Badan POM sendiri untuk echinacea dibatasin ya, nggak boleh lebih dari 8 minggu. Karena takutnya itu tadi overstimulasi yang malah terjadi autoimun gitu ya. Kita tahu penyakit autoimun akhir-akhir ini cukup tinggi ya, meningkat cukup tinggi. Dan alergi juga meningkat, itu karena over dari imunnya gitu. Itu bahayanya dari echinacea. Dan echinacea pun masih import yang harus tetap menunggu bahan baku dari luar. Vitamin C sendiri sebenarnya juga sangat bagus ya, masih salah satu yang bisa meningkatkan daya tahan tubuh walaupun dia masih general, nggak spesifik cordyceps ya. Cordyceps tadi lebih pertahanan spesifik kita lebih bisa bekerja di pertahanan yang lebih spesifik gitu ya. Dan selain itu mungkin buat orang-orang yang pengennya yang natural deh, yang alami gitu ya, itu bedanya dari vitamin C. Gitu. Jadi vitamin C kan masih chemical, kecuali memang dia bisa yang natural. Kalau naturalnya vitamin C sampai saat ini masih sangat mahal. Bedanya di situ Mbak Nabila. Baik. Jadi bisa disimpulkan ya dok bahwa H2 cordyceps adalah produk dari bahan alami jamur cordyceps yang dapat membantu meningkatkan daya tahan tubuh. Dengan 3 keunggulan yang tadi dokter sebutkan, yaitu dari bahan alami dengan inovasi teknologi kultur jaringan sehingga efektif dan aman untuk dikonsumsi sesuai dengan kebutuhan kita. Dan tentunya untuk meningkatkan daya tahan tubuh di era new normal ini. Oke, selain itu dok, adakah faktor lain yang membuat divisi Kalbe Consumer Health ini untuk mengajukan produk ini sebagai salah satu produk andalan di masa pandemi COVID-19 ini? Jadi kita diminta sebenarnya untuk ikut mendukung pemerintah ya dalam rangka penanggulangan COVID-19 ini gitu ya. Dan ini sedang berjalan ya, mohon doanya aja biar prosesnya semua baik dan produk ini benar-benar pemerintah yang milih kok kita jadi kita sebenarnya merasa tersanjung banget karena bisa terpilih jadi salah satu produk yang dicalonkan untuk kandidat imunomodulator di saat era pandemi ini gitu. Jadi mohon doanya aja, hasilnya nanti semua bagus, suatu saat kita akan beritahukan kembali gitu ya berita baik ini. Seperti itu sih Mbak. Jadi emang mudah-mudahan ya, Bu. ada berita positif lah dok ya. Berita positif ya. Karena semua kan sekarang menunggu nih. Iya, betul. Tapi saya tertarik dengan tadi yang dokter katakan juga tadi bahwa kan orang waktu pandemik ini pada panik ya dok ya. Pada minum itu, kalau saya dulu waktu awal-awalnya ada pandemik itu Poltik vitamin C habis. semua diborong-borong sama orang. Jadi orang itu pada panik minum itu semua kan. Nah itu yang seperti tadi Bu Dokter sampaikan bisa autoimun, itu yang bahaya sekali kan. Karena dia panik, dia konsumsi semuanya jadi autoimun. Nah itu saya juga surprise tadi yang mungkin yang Bu Dokter sampaikan juga benar juga. Mungkin meningkat nih orang yang autoimun karena cuma 2 bulan 3 bulan mereka nggak ngapain, nggak olahraga kan. Tapi konsumsi vitamin C-nya atau ininya terlalu banyak gitu, over. Jadi mungkin kuncinya satu ya, pikir ya kita hadapin aja dok ya, dengan senyuman, dengan happy. Betul. Ya karena saya rasa itu ya gitu. Hidup berdampingan biar
kita berdampingan tapi dia nggak boleh masuk ke tubuh kita gitu. Dengan cara kita bentengi diri kita dengan daya tahan tubuh yang kuat. Kan kalau saya juga bukan orang kesehatan nih dok, cuman logikanya kan ya di sekeliling kita kan banyak macam-macam ini kan yang nggak kelihatan sebenarnya kan. Nah kalau kita kuncinya itu sama sebenarnya kan, kalau kita punya imunnya kuat bagus ya nggak ada yang bisa tembus gitu loh. Nah karena ini kan sebenarnya bagus juga dok, jadi mungkin sebelum pandemik orang jarang olahraga, orang jarang makan junk food semua. Sekarang dok, itu pengalaman kami di industrial ini, yang banyak booming itu makanan sehat semua dok, ya kan? Jadi yang booming itu tau nggak sekarang dok, bisnisnya apa? Itu yang berhubungan dengan pertanian, ya kan? Perkebunan. Sekarang orang tiba-tiba bisa rajin makan sayuran yang organik, tiba-tiba bisa rajin makan buah pepaya. Saya kalau dekat rumah sering belanja sayur, itu yang namanya pepaya mesti inden dok. Jadi bukan mobil doang, pepaya juga sekarang mesti inden, pisang mesti inden. Jadi apa artinya? Artinya ini loh, luar biasa sekali orang sekarang ini mengkonsumsi itu semua dadakan. Iya, betul. Jadi kuncinya tuh hidup sehat itu ternyata bukan bohong ya dok ya, bener. Ya, semua orang udah tahu tapi di saat semua normal, semua orang kurang peduli gitu ya. Baru kita dihadapkan pada kondisi baru, oh iya bener gitu ya, baru berusaha mencari semua. Baru realize. Sebenarnya ini kan sebenarnya bukan new normal sebenarnya dok ya. Sebenarnya normal sebenarnya. Orang mesti kemana-mana mesti pakai masker mestinya, rajin cuci tangan, ya kan? Ya terus makan sayuran segala macam. Iya. Nah dulu kan kita makan, misalnya makan apa nih, makan kemana gitu. Wah udah nggak apa-apa lah. Nggak usah cuci tangan. Sekarang dengan rajinnya sebelum makan cuci tangan, di tengah makan kalau cuci tangan terus, cuci tangan. Cuci tangan terus, bersih terus lah sekarang ya dok. Dok, balik lagi ke jamur yang tadi nih dok. Saya kan baca di media, di internet gitu, jamur Cordyceps liar itu kan harganya lumayan cukup mahal ya dok, bisa sampai ratusan ribu sampai jutaan. Nah untuk di suplemen Kalbe sendiri itu harganya mahal nggak dok kira-kira? Iya. Kalau harga tenang aja sih, nggak bakalan sampai juta-jutaan juga ya. Jadi satu pack itu isinya untuk 1 bulan ya 30, bukan buat 1 bulan, isinya 30, harganya 240.000 harga normal. Saya nggak tahu, tadi marketing udah info hari ini khusus yang ikut acara ini katanya diskon 25% ya. Waduh. Hebat ya. Iya. Oke, nanti akan saya sounding juga ya, yang bertanya akan dapat free. Iya. Isinya 30 ya Bu ya? Jadi ini sebenarnya apa hidden question Bu. Nabila tuh sebenarnya mau hidden question, boleh nggak dikasih gitu? Kalau saya yang bertanya, saya dapat Nabila juga. udah banyak nanya loh. Nabila dapat berapa nih? Banyak banget. Tadi saya nanya terus nih Bu nih. Oke. Saya mau beralih dulu ke Pak Rudi nih Bu. Dari tadi saya udah sama Ibu terus, saya mau ke Pak Rudi dulu. Saya juga penasaran. Iya. Betul. Oke Pak Rudi, saya ada pertanyaan nih buat Bapak ya. Bagaimana nih Pak mengenai pandemi COVID-19 ini? Sekarang kan sudah makin meningkat nih Pak. Bagaimana nih pandangannya menurut Pak Rudi sendiri? Ya ini kan saya udah sampaikan juga, mungkin beberapa yang saya bilang saya setuju sama Bu Dokter. Jadi pandemik ini kan merubah total semuanya ya Bu Dokter ya. Jadi cara hidup kita, gaya hidup kita, cara bicara, semuanya dirubah total dalam waktu yang singkat nih. Suddenly semuanya berubah. Nah, yang dulu merasa sehat bisa jadi sekarang juga nggak sehat. Yang dulu merasa jaya di atas, sekarang turun di bawah. Jadi ini kondisinya sekarang begitu Bu Dokter. Jadi di segmen kami ini di zoning kami ini di industri ini ternyata banyak sekali perubahan yang terjadi Bu Dokter. Jadi beberapa line of business yang dulu misalnya begitu berjaya, sekarang drop. Tapi yang dulu susah salesnya dok, itu sekarang malah booming. Saya kasih contoh, customer saya itu ada dulu jualan sikat yang higienis dok. Sebelum pandemik setengah mati jualannya dok. Sekarang tuh inden dia sikat higienis itu, harganya mahal dok. Tapi dia semua sekarang orang beli gitu. Jadi saya selalu ibaratkan begini Bu Dokter, sekarang itu kita tuh seperti dikocok ulang. Jadi bisnis-bisnis yang dulu masuk ke kartunya dikocok, keluar kartu yang baru-baru nih. Line of business yang baru apa misalnya produksi hand sanitizer dan macam-macam.
Nah, yang sangat menarik tuh nggak Bu Dokter? Yang saya perhatikan mappingnya itu adalah line of business seperti ya Kalbe Farma ini, farmasi. Farmasi itu pada satu segmen yang paling atas gitu loh, yang apa? Yang ya saya boleh bilang quote unquote tidak terpengaruh lah sama pandemik ini, ya kan? Jadi ini yang menarik kenapa? Sebenarnya kan yang namanya farmasi itu mau orang sakit, orang sehat tetap aja mestinya butuh ya Bu Dokter ya. Nah, ini yang saya lihat ini lonjakannya kenapa ya? Saya bilang tadi di awal, orang itu sekarang baru sadar bahwa hidup sehat itu ya bukan cuma obat doang. Perlu vitamin, perlu apa. Nah, ini yang sekarang orang sadar Bu Dokter. Ini yang saya perhatikan, jadi apa yang hasilnya? Hasilnya line of business farmasi ini sekarang di atas gitu, di atas. Kenapa? Ya saya bilang itu, orang mulai beli vitamin, orang mulai beli apa segala macam. Nah, yang nomor 2 itu food and beverage and consumer goods, Bu Dokter. Jadi saya juga cerita bagaimana kemarin waktu semua work from home, yang laku apa? Frozen food, online shopping, ya kan? Yang saya bilang tadi, yang nggak pernah masak, dia masak. Yang nggak pernah bikin roti, dia bikin roti. Bikin kue. Semuanya akhirnya berkreativitas membuat produk-produk baru yang tiba-tiba nggak pernah punya ide, itu sekarang udah mereknya apa? Dan jualan online shopping gitu, Bu Dokter. Nah ini tapi poinnya apa Bu Dokter? Di kami itu saya perhatikan adalah industri-industri yang mau bertransformasi Bu Dokter. Termasuk kita nih. Kita juga sebagai karyawan sekarang nih, yang mau bertransformasi itulah yang akan unggul. Yang nggak mau berubah, yang mau tetap dengan cara konservatif akan punah. Kenapa? Sekarang saya selalu ibaratkan dengan tim saya dan saya sering sharing Bu Dokter. Ini sekarang boleh dibilang sangat kejam sekali. Jadi pilihannya cuma 2 selalu, yes or no, maju atau mundur, hidup atau mati gitu. Kenapa? Karena itu pilihannya sekarang nih, sangat tough. Jadi pandemik ini merubah tipe orang itu benar-benar hanya orang-orang yang tangguh ya, benar Bu Dokter. Yang tangguh yang bisa bertahan gitu loh. Kalau nggak bertangguh nggak bisa bertahan. Termasuk juga di customer kami Bu Dokter. Jadi banyak hal-hal yang kami perhatikan itu bagaimana mereka bertransformasi, merubah dari bisnis yang biasa menjadi bisnis yang tidak biasa, ya kan? Bisnis yang dulu sangat banyak perlu tenaga manusia, sekarang lebih efisien. Jadi sekarang Bu Dokter yang naik trennya juga adalah automation, industri 4.0, artificial intelligence, IoT. Nah, itu yang akhirnya ke sana. Kan ini juga karena faktor orang nggak boleh bersentuhan, dan yang tadi Bu Dokter bilang itu ada diatur tim A tim B. Selasa Rabu masuk, Kamis Jumat Sabtu lain lagi gitu. Jadi ini yang membuat orang akhirnya mendingan pakai robot atau gimana gitu misalnya Bu Dokter. Gitu kira-kira Bila. Baik, jadi memang adanya COVID-19 ini memberikan dampak yang sangat signifikan ya Pak ya di lain-lain industri yang ada sekarang. Ya perubahannya drastis lah Bu Dokter sekarang. Kalau mungkin Bu Dokter di industri farmasi juga melihat bagaimana dengan pandemik ini semuanya berubah gitu. Ya kita juga kantor sekarang berubah. Dulu nggak pernah dicek suhunya, sekarang cek suhunya. Positifnya buat industri farmasi saat ini adalah kita dipermudah oleh Badan POM ya. Jadi ya mungkin dulu kayak vitamin C dulu izinnya berbulan-bulan gitu ya. Dengan adanya pandemi ini kita dipaksa cepet kamu keluarin produk vitamin C, imunomodulator semua harus cepet-cepet gitu. Termasuk hand sanitizer ya. Jadi bisnis itu semua sekarang di-push untuk cepat-cepat dan izinnya dipermudah oleh pemerintah gitu ya. Jadi kita sangat bersyukur ya dengan adanya Badan POM dan pemerintah yang sangat memberikan peluang gitu ya, memberikan izin yang lebih cepat dari biasanya gitu. Jadi memang dukungan pemerintah juga sangat baik sih kalau dari sisi industri farmasi ya melihat kondisi saat ini. Ya memang saya setuju sekali lah. Ini emang sekarang kalau pemerintahnya nggak gerak cepat susah juga kita. Itu Nabila. Juga gini Bu Dokter, kemarin kita juga lakukan nih Bu Dokter di JBK ini kita melakukan free disinfektan ke customer kami. Kami melakukan free pembagian gratis masker.
waktu awal pandemik itu Bu Dokter dan audiens sekalian, kita langsung gerak cepat. Kita melihat, wah ini kita harus merangkul customer kami semua Bu Dokter. Bahwa you are not alone. Yeah. Kita bersama-sama menghadapi ini. Kita semua harus berkolaborasi, termasuk ini sebenarnya Bu Dokter ide awalnya kenapa kita bisa berkolaborasi ini, saya bilang, oh kita mesti bikin satu event nih sama dunia farmasi, sama industri farmasi. Harus supaya informasi yang sudah selama ini kita sampaikan nggak kurang afdol kalau nggak ada industri farmasi kan. Ini Bu Dokter, ini udah episode yang ke-20. Jadi kalau saya bilang sama tim saya, loh nggak lengkap nih kalau belum ada industri farmasi. Yeah. Ya, ini kebetulan kita ada jodoh lah bisa ketemu di event ini. Saya sangat juga berterima kasih sama Bu Dokter dan PT KB Pharma nih Bu. Jadi dan informasi itu kan sangat bermanfaat karena nanti kita akan tayangkan secara live Bu. Nanti kita upload ke YouTube channel kita Bu di JBK Industrial Estate. Jadi saya berharap informasi semua ini kan bisa sampai ke customer kami, ke teman kami semua gitu Bu Dokter. Gitu sih Nabila. Baik, itu dia tadi Bu. Jadi langkah-langkah yang JBK sudah lakukan juga dalam memerangi COVID-19 ini, penyebaran virus COVID-19 ini. Kita ada penyemprotan disinfektan juga, terus kita juga bagi-bagi masker juga. Terus apa lagi ya Pak? Ya kita mempermudah Bu. Jadi kalau mungkin Ibu juga sama ya di industri farmasi dan teman-teman di industri yang lain. Waktu kemarin COVID kan kita mesti ngurus sinas lah, mesti ngurus macam-macam. Nah itu kita membantu, mensupport customer kita, tenant-tenant kita di JBK sehingga mereka dengan bisa lebih mudah lah quote unquote memperoleh sinas itu izin dan segala macam. Karena bagaimanapun juga industri ini harus tetap beraktivitas. Industri ini harus tetap survive, tetap harus bisa berjalan dengan baik. Karena industri ini yang menopang ekonomi kita Bu Dokter. Kalau sampai kemarin itu kita semua lockdown, waduh repot juga sih ini efeknya ya Bu Dokter. Jadi ini saya terima kasih lah dari support Nabila sama KB Pharma. Iya, saya juga mengucapkan terima kasih ya Bu Dokter. Mungkin mengucapkan terima kasih loh. Kita bangga diajak sama perusahaan sebesar JBK ya, kita cukup merasa tersanjung dengan ajakan ini dan kita berharap semoga sharing dari KB Pharma ini bermanfaat ya buat JBK juga audiens yang mendengarkan. Baik, terakhir nih Bu Dokter dan Pak Rudi, ada yang bisa disampaikan kepada teman-teman yang menyaksikan saat ini, pesan dan pesannya mungkin dalam menjaga daya tahan tubuh ya, atau supaya tidak terpapar COVID-19 seperti itu. Mungkin Bu Dokter dulu. Bu Dokter dulu ya. Kalau dari saya sebenarnya dari tadi udah banyak ya, jadi intinya tadi protokol kesehatan sangat clear ya, dari pemerintah, di televisi, media-media sangat intens gitu ya edukasi tentang protokol kesehatan. Tinggal bagaimana nih kesadaran kita nih, makanya kami dari KB Pharma juga tidak pernah berhenti edukasi gitu ya, karena kami sadar bahwa orang juga kadang-kadang ada saat titiknya udah cuek gitu ya, udahlah gitu ya, tapi kita nggak mau di situ, kita akan tetap edukasi gitu ya. Kita berharap dengan edukasi yang kita lakukan orang akan oh iya gitu ya, jadi ingat kembali. Dan yang pasti pesan sponsor H2 Cordyceps ya, untuk jaga daya tahan tubuh silahkan konsumsi H2 Cordyceps karena dia dari bahan alami dan membuat daya tahan tubuh kita seimbang gitu ya. Jadi ada rem, ada gasnya, jadi sangat baik untuk dikonsumsi setiap hari. Iya, Bu, ada satu pertanyaan lagi dari saya Bu. Ini pertanyaan yang memang sangat penting nih Bu. Kenapa Health and Happiness mengangkat isu tangguh hadapi new normal Bu? Ya, jadi kita nggak bisa lari ya dari kondisi ini gitu kan. Kita harus hadapi, kita harus tangguh gitu. Jadi dengan H2 Health and Happiness, dengan edukasi yang kita lakukan, dengan produk yang udah kita siapkan, kita berharap masyarakat, karyawan, siapapun dia, dengan melakukan itu semua akan tangguh. Jadi pemenang nih, bisa melewati masa-masa sulit ini, tidak terkapar COVID, tidak terpapar COVID, tidak terkapar PHK gitu. Baik. Ada yang nanya kayaknya? Iya. Kita mungkin langsung ke sesi pertanyaan aja ya Bu ya, pertanyaan live. Oke, kita langsung bacakan saja pertanyaan pertama. Oh ya, berarti ini yang bertanya akan mendapatkan hadiah ya Bu ya,
tadi. Ini ada pertanyaan dari Bapak Erwin Nugroho. Untuk Kalbe banyak sekali produsen hand sanitizer dari berbagai perusahaan. Apakah kandungan dari hand sanitizer baik untuk digunakan jangka panjang? Ya, jadi langsung dijawab ya, Mbak. Ya nggak apa-apa, langsung dijawab. Hand sanitizer sebenarnya aman ya, sangat aman. Kalbe sendiri punya tuh hand sanitizer kita namanya Handy Clean. Oh Ya. iya. Ya, Handy Clean ya, boleh tuh. Gitu. Jadi kandungannya itu alkohol dan bahannya itu sudah sangat terbukti aman dan efektif, membunuh sampai 99% kuman gitu. Kuman itu ada bakteri, ada virus gitu. Jadi itu sangat terbukti aman. Yang penting jangan ketelan ya. Jadi dia emang khusus penggunaannya topikal gitu, buat di penggunaan di luar gitu. Jangan sampai masuk ke pencernaan gitu. Jadi penggunaan jangka panjang sangat aman. Cuma banyak hand sanitizer yang memang nggak memiliki misalnya untuk lebih melembutkan tangan, banyak yang ujung-ujungnya tangannya jadi kering, jadi malah gampang teriritasi gitu ya. Dengan kalau Handy Clean sendiri kita melengkapinya dengan vitamin E dan moisturizer. Jadi dia walaupun sering-sering digunakan dia tidak akan kering tangannya gitu. Jadi mungkin itu yang membedakan Handy Clean dengan yang lainnya gitu. Jadi sampai sejauh ini dari WHO, dari Depkes juga Kemkes menganjurkan tetap menggunakan hand sanitizer di mana kita nggak menemukan air mengalir gitu di sekitar kita, dan sangat praktis untuk dibawa kemana-mana gitu, Mbak. Semoga menjawab. Ya, mudah-mudahan kepada Pak Erwin Nugroho mudah-mudahan menjawab pertanyaannya ya Pak ya. Oke, next saya langsung ke pertanyaan yang kedua. Langsung saja ya, Dok, apakah produk H2 ini aman untuk orang yang sudah tua dan memiliki penyakit penyerta diabetes, karena penyakit penyerta sendiri sudah merupakan faktor resiko dan beberapa suplemen vitamin C memiliki rasa yang manis. Gimana itu, Dok? Untuk Cordyceps sendiri, seperti tadi saya sebut, sudah digunakan ribuan tahun ya untuk berbagai penyakit, termasuk penyakit gangguan saluran pernafasan, penyakit darah tinggi segala macam, tidak masalah gitu ya, karena tidak ada belum pernah ditemukan adanya efek samping pada meningkatkan gula darah untuk diabetes atau untuk darah tinggi meningkatkan tekanan darah, belum ada penemuan atau laporan seperti itu. Jadi sangat aman untuk dikonsumsi orang yang punya komorbid gitu. Justru daya tahan tubuhnya makin bagus gitu ya. Jadi untuk meminimalisir orang-orang seperti ini terpapar oleh COVID, itu malah bagus seperti itu, Mbak. Semoga menjawab. Oh, itu apa namanya? Saya nanya deh. Oh, Pak Rudi mau bertanya nih. Ada. Apa namanya, Bu? Ini kan apa? Dapat belinya di mana gitu kan? Oh iya, betul. Belinya di mana nih Bu nanti kalau kita mau beli? Biasanya kalau untuk beli, marketingnya yang lebih jago menjelaskan ya. Mungkin saya hanya bisa menjelaskan bahwa saat ini kan kita agak terbatas nih kemana-mana nih. Kita udah ada di toko online. Semua toko online menyiapkan ada gitu ya. Dan yang pasti saat ini untuk audiens yang ada di sini tinggal masukin ke Google Form-nya ya. Mereka bisa mendapatkan diskon 25%. Khusus untuk yang ada di acara hari ini gitu. Tapi di luar acara hari ini di apotik, di Century segala macam sudah ada gitu. Semua varian-varian dari H2 ada di sana gitu ya. Karena H2 ini juga punya varian yang lain untuk omega 3 yang berbeda dari yang lain. Pokoknya Kalbe Consumer Health itu memiliki bahan-bahan natural yang berbeda dari yang lain, pasti superior lah dibanding yang lain gitu. Jadi kalau mau beli sudah ada di mana-mana sebenarnya gitu. Oke, Bu. Pak Rudi segera beli aja, daftar di Google Form-nya. Iya. Ntar saya langsung Google Form-nya nanti dibagi di semua panelis. Oke. Nanti semua yang join dikasih Google Form-nya ya supaya bisa langsung daftar dan dapat diskon 25%. Iya. Oke, makasih nih Bu. Oke, baik. Menarik sekali pembahasan kita pada Nanti sore kita hari ini ini. Bu Dokter, kita akan bikin rangkaiannya berseri. Mudah-mudahan nanti Ya. mungkin next month gimana Bu Dokter. Jadi kita akan, ini kan sebenarnya kita memberikan satu sharing ya Bu untuk semua audiens yang ada. Kan ini kan ya quote niat baik lah. Jadi kita memberikan sharing-sharing ini kan, saya pikir kita bisa bikin berseri nanti. Nanti kita arrange lagi Bu Dokter dengan KB Pharma juga. Ya, mungkin lagi nambah nih. Iya. Waktunya sudah. Iya. Saya sih menunggu untuk
episode selanjutnya ya Bu ya. Mungkin nanti kita mudah-mudahan ya. Kita senang berbagi ya. Jadi dari Kalbi sendiri mungkin bisa bisa dilihat di Google juga, kita sering berbagi ke mana-mana gitu ya. Jadi kita akan sangat senang kalau makin banyak orang yang teredukasi. Baik. Terima kasih Bu Dokter. Menarik sekali ya pembahasan kita pada sore hari ini, begitu inspiratif, namun nampaknya waktu pun yang membatasi online talk show kita pada hari ini. Nah, jadi kesimpulannya pemberantasan virus corona di Indonesia tidak hanya dilakukan oleh sepihak saja ya Bu. Diperlukannya kesadaran tinggi dari masyarakat untuk memerangi penyebaran virus ini, dan diperlukan juga peran serta dari karyawan dan bersatu untuk bersinergi bersama dalam membantu pemerintah melawan COVID-19 ini. Akhir kata saya ucapkan terima kasih kepada narasumber yang telah bergabung pada hari ini, Bu Dokter dan Pak Rudi juga. Bu. Oke, terima kasih Bu Dokter. Sampai jumpa di program acara Jawa BK Industrial Talk selanjutnya. Terima kasih Bu Dokter. Terima kasih. Terima kasih.